Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Firdausa Fikri Anissa, NPM 2019 41500 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fitrianti, NPM 2019 41500 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yan Mulyana, NPM 2019 41500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hasana dengan NPM 2019 41500 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dian Puspa Hanifa dengan nomor pokok mahasiswa 20194150091. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Oktamarhenti dengan MPM 2019 41500 Pengertian Angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anion yang berarti penyangga atau pelindung, lalu ada sperma yang berarti biji. Jadi Angiospermae itu merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Nah, jadi salah satu tumbuhan berbiji spermatopita selain Gymnospermae, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Lalu Angiospermae itu ditemukan oleh Paul Hermann pada tahun 1690. Selain memiliki pengertian, Angiospermae memiliki ciri-ciri umum, yaitu yang pertama ada bakal biji, yaitu ovulum, yang dilingkupi oleh bakal buah, yaitu ovarium. Seperti pada di gambar ada buah mangga, bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Yang kedua, sistem perakarannya itu tunggang atau serabut. Yang ketiga, memiliki daun yang lebar dengan pertulangan yang beragam, seperti pada di gambar. Yang keempat, bisa berkambium atau tidak. Yang kelima, filemnya terdiri dari trakea dan trakeit, serta floem yang terdiri dari sel tapis dan sel pengiring. Ciri selanjutnya yaitu organ reproduksi, yaitu bunga. Yang pertama ada perhiasan bunga, yang terdiri dari kelopak atau kaliks. Lalu mahkota atau corolla. Yang kedua adalah kelamin jantan, yaitu benang sari atau stamen, yang terdiri dari kepala sari atau anter, kemudian tangkai sari atau filamen. Yang terakhir adalah alat kelamin betina yang disebut putik atau pistil, yang terdiri dari kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal biji atau ovulum, bakal buah atau ovarium. Ciri yang terakhir yaitu pembuahan ganda. Jadi di dalam bakal biji atau ovulum terdapat 8 inti sel. 3 inti di dalam kalaza disebut inti poda, 2 inti di tengah disebut inti kandung, lembaga sekunder, 2 sel telur di mikrofit, dan 2 sineroid berada di mikrofil. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang struktur Angiospermae. Angiospermae ini termasuk tumbuhan yang memiliki struktur tubuh yang lengkap. Struktur tubuh Angiospermae ini terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Oke, kita akan masuk ke yang pertama, yaitu akar. Akar Angiospermae ini umumnya terdiri dari jaringan epidermal, jaringan basal dalam bentuk korteks, endoderm dan sumsum, dan yang terakhir itu ada jaringan pengangkut, xilem dan phloem. Yang kedua itu ada batang. Batang Angiospermae ini biasanya terdiri dari epidermis dermal dan beberapa stomata, jaringan basal dalam bentuk korteks dan medula, dan yang terakhir itu ada sistem pembuluh yang biasanya itu terdiri dari xilem dan phloem. Yang ketiga itu ada daun. Daun pada Angiospermae ini terdiri dari epidermis kulit
epidermis kulit, dan beberapa stomata atau trikoma. Tetapi di dalam daun Angiospermae ini juga terdapat jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem yang terkandung di tulang daun. Oke, yang keempat itu ada bunga. Bunga Angiospermae ini seperti bunga pada umumnya, yaitu terdiri dari kelopak daun, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, di slide ini kita akan membahas tentang siklus hidup Angiospermae. Siklus hidup Angiospermae itu diawali dengan yang pertama penyerbukan, yang kedua pembelahan, yang ketiga terbentuknya kantung embrio, yang keempat pembuahan, dan yang terakhir perkembangan. Nah, kita mengulas kembali, Angiospermae itu adalah tumbuhan dengan biji tertutup, di mana bagian-bagian tumbuhan menutupi biji seperti berupa buah dan daun buah. Nah, di sini itu ovulum itu adalah bakal biji dan ovarium itu bakal buah. Nah, ovulum itu yang nantinya akan berkembang menjadi biji dan ovarium akan berkembang menjadi bakal buah ya teman-teman. Sel reproduksi Angiospermae itu terjadi secara vegetatif dan generatif. Dan juga untuk pembuahannya itu dia menghasilkan zigot dan endospermae. Angiospermae diawali dengan proses penyerbukan dan diakhiri oleh proses pembentukan buah. Kita langsung masuk penjelasannya ya. Mula-mula, benang sari pada sporofit bunga memiliki sel induk mikrospora yang sifatnya diploid atau ganda. Nah, sel induk mikrospora yang diploid ini mengalami pembelahan meiosis lalu menghasilkan sel induk mikrospora yang haploid. Dari mikrospora yang haploid ini, dia mengalami proses mitosis yang menghasilkan gametofit jantan. Pada putik, terdapat bakal biji atau sel induk megaspora yang diploid. Sel induk megaspora yang diploid ini akan mengalami proses meiosis yang menghasilkan 4 sel megaspora. 3 mengalami degenerasi dan 1 akan hidup dan nantinya akan membentuk gametofit betina. Selanjutnya, gametofit betina atau kantung embrio mengalami 3 kali proses mitosis. Nah, proses pembelahan ini disebut karyokinesis yang menghasilkan 8 terdiri atas 1 ovum haploid, 2 sinergit haploid, 3 antipoda haploid, dan 2 inti polar yang disebut inti dalam kantung sekunder diploid. Ketika terjadi penyerbukan, serbuk sari yang haploid ini akan mengalami perkecambahan membentuk bulu sari, di mana bulu sari ini akan menghasilkan 2 inti, yaitu inti generatif yang haploid dan inti vegetatif yang haploid. Dan yang terakhir, inti vegetatif ini akan mengalami lagi karyokinesis untuk mendapatkan 2 inti, yang satu inti sperma 1 haploid dan yang kedua inti sperma 2 haploid. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup atau yang sering disebut dengan Angiospermae memiliki 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan kelas dikotil. Nah, saya akan membahas tentang kelas monokotil. Monokotil adalah tumbuhan berbiji satu yang memiliki ciri khusus, yaitu akar berserabut, batang beruas, tidak berkambium, memiliki daun sejajar, memiliki kelipatan 3 bunga, dan memiliki 1 ketilodon. Selain memiliki ciri khusus, monokotil juga memiliki beberapa contoh seperti Liliaceae, contohnya seperti Lilium lignoforum. Selanjutnya ada Amalidaceae, contoh seperti Agave cisalana. Selanjutnya ada Poaceae, contohnya seperti Oryza sativa. Selanjutnya ada Zingiberaceae seperti Cucurma domestica. Selanjutnya ada Musaceae, contohnya seperti Musa paradisrica. Contohnya selanjutnya ada Orchidaceae, contohnya itu seperti Denarobium phalaenopsis. Selanjutnya ada Araceae, contohnya seperti Arenga pinnata. Selanjutnya yang terakhir ada Araceae, contohnya seperti Alocasia macrorhiza. Sekian dari saya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan berbunga dengan biji berkeping 2.
dan mempunyai kotiledon atau lembaga daun. Lembaga daun tersebut terbentuk sejak awal pada tahapan biji, di mana dengan demikian tumbuhan mikotil merupakan tumbuhan yang mempunyai ciri khas dengan biji yang mudah sekali terbelah menjadi dua. Hal tersebut yang membedakan antara tumbuhan dikotil dengan tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri yang pertama itu bentuk akarnya tunggang. Yang kedua, akarnya tidak memiliki tudung akar. Yang ketiga, untuk kelipatan kelopak bunganya yaitu antara 2, 4, dan 5. Terus untuk yang keempat memiliki kambium pada akar dan batang. Terus yang kelima batangnya bercabang-cabang. Terus yang keenam pola daunnya. Untuk pola daunnya yaitu menyirip atau menjari. Tumbuhan di sekitar kita merupakan tumbuhan dikotil. Nah, ada sekitar 199.350 spesies yang termasuk ke dalam jenis tumbuhan dikotil. Nah, dari banyaknya spesies tersebut, tumbuhan dikotil dirangkum atau dikelompokkan kepada beberapa kelompok besar. Yang pertama itu ada pada jenis jarak-jarakan atau Euphorbiaceae. Contohnya itu jarak ubi. Terus yang kedua ada dari jambu-jambuan atau Mitraceae. Contohnya itu jambu biji, jambu air. Nah, yang ketiga ada terong atau terong-terongan. Contohnya itu terong, tomat. Nah, yang keempat ada dari jenis polong-polongan atau Leguminosae. Nah, contohnya itu ada kacang, pete. Nah, yang kelima atau yang terakhir ada komposit atau Compositaceae. Contohnya itu bunga matahari. Nah, demikian penjelasan untuk tumbuhan dikotil. Nah, semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manfaat dan contoh tumbuhan Angiospermae. Yang pertama yaitu sebagai sumber makanan karbohidrat. Salah satu contohnya yaitu padi. Dalam padi terdapat kandungan karbohidrat sebesar 28 gram. Yang selanjutnya sebagai sumber protein. Contohnya yaitu kacang hijau. Dalam kacang hijau memiliki kandungan protein sebesar 24 gram. Selanjutnya sebagai sumber lemak. Salah satu contohnya yaitu kelapa. Di kelapa juga memiliki kandungan lemak sebesar 33 gram. Selanjutnya, sebagai vitamin dan mineral, contohnya yaitu tomat. Kenapa tomat memiliki kandungan vitamin? Karena dalam tomat memiliki banyak air. Selanjutnya, sebagai sumber sandang atau pakaian, salah satu contohnya yaitu kapas. Selanjutnya sebagai sumber rasa nikmat pada makanan atau minuman, salah satu contohnya yaitu kopi. Yang terakhir yaitu sebagai bahan bangunan, salah satu contohnya yang sering dipakai yaitu pohon jati, karena pohon jati memiliki ketahanan yang cukup kuat. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.